Karena, untuk, murai batu yang jinak ini, itu, kebanyakan ataupun rata-rata ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai batu mania, kecamania, Sobi se-Nusantara dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, untuk Anda yang sedang bekerja, semoga lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan tidak pula lupa saya itu mengingatkan bahwa jagalah selalu kesehatan ya, terutama untuk masa pandemi ini gitu loh ya, karena kesehatan sendiri itu tidak bisa diukur dengan apapun, bahkan dengan uang gitu lah ya. Jadi ya ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu. Kalau kita merasa bahwa oh saya ini kelihatannya akan masuk angin, saya ini kelihatannya mau flu, ya kalian rubah kegiatan kalian. Mungkin dengan tidak sering keluar malam, ataupun ketika keluar malam juga pakai jaket yang tebal, kemudian tidak sering hujan-hujanan. Nah itu kemudian juga keseharian itu mungkin kita sering minumnya air putih yang hangat. Nah disitu kan adalah salah satu untuk mencegah agar kita tidak sakit di situ ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara merawat murai batu yang jinak ya. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa saya mengingatkan bahwa video ini dibuat dari awal sampai akhir itu adalah satu pembahasan, satu hal yang utuh, tidak bisa dipecah-pecah, saling berhubungan, saling berkaitan. Maka juga akan wajar ketika baiknya itu video disimak dari awal sampai akhir. Awal ada makna ataupun arti ataupun kondisi, kemudian di tengah ada penjabaran ya, kemudian di akhir ada kesimpulan, garis besar di situ. Oke ya. Jadi sering kalian mungkin temui di grup-grup Facebook itu ada yang menawarkan banyak murai batu ya. Kemudian ketika kalian butuh murai batu ataupun ingin beli murai batu yang ingin kalian pelihara, kemudian kalian rawat dan mungkin akan kalian bawa ke lomba. Nah di situ juga kalian kalau melihat bahwa murai batu yang speknya adalah jinak, nah ini mungkin juga yang ada di pikiran kita, oh murai batu ini jelek gitu loh ya. Loh kenapa kok jelek? Ya nggak tahu. Nah makanya juga pentingnya pemahaman di sini ya. Jadi untuk murai batu yang jinak itu disebabkan karena apa? Itu kemungkinan dalam rawatan itu tidak terlalu benar dalam memberikan pola makan mungkin ya. Cara dia itu memberikan makan itu mungkin disuapin, ada kemudian kita berikan jangkrik itu kita langsung kasihkan dengan tangan dicepuk yang ada di sangkar tersebut. Itu ada. Kemudian ada yang sering digodain. Nah, di situ pakai tangan gitu ya. Karena senang melihat murai batunya itu bermain dengan kita. Nah, di situ maka juga ini akan menimbulkan lama-lama ya, akan menimbulkan yang namanya sifat jinak di situ, yang mungkin dari muda hutan ataupun yang mungkin semi giras di situ. Karena kalau kita rawat dengan seperti ini, pemberian makan seperti ini, maka lama-lama juga akan jinak di situ. Jadi untuk pemecahannya apa ya, tentunya juga kita harus mengantisipasinya dari awal dengan cara memberikan ekstra puding ini, mungkin jangkrik di situ ya. Itu tidak dengan kita kasihkan langsung dengan tangan dicepuk di dalam sangkar. Kita bisa taruh dulu dicepuk di luar sangkar itu, kemudian kita baru taruh di
dalam sangkar. Itu ya. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah batasi komunikasi ataupun interaksi kita dengan murai batu tersebut, yang biasanya kita kasih itu jangkrik pagi dan sore. Nah, kita cukup secukupnya aja kita dalam bertemu murai batu tersebut ya. Setelah kita berikan jangkrik ya sudah, nggak usah digodain, nggak usah diajak cerita gitu ya. Toh dia nggak bisa bicara gitu ya. Karena untuk murai batu yang jinak ini itu kebanyakan ataupun rata-rata ini adalah manja ya, walaupun jinak ada yang tidak manja, dalam arti dia itu kelihatan manja ketika di rumah, kemudian ketika dia bertarung dia hebat, dia mandiri, dia itu tidak gampang menyerah, dia bertarung dengan kualitas volume dia, dengan kualitas variasi irama lagu dia, itulah ya. Tetapi apa yang terjadi jika jinak itu dia itu manja juga di gantangan, gitu loh ya. Jadi seperti jinak manja ini dia itu gampang menyerah ya, nggak mandiri gitu loh ya. Dia gampang dia nggak mau lagi, nggak mau bertarung, beradu kualitas irama lagu, padahal dia mempunyai kemampuan itu, gitu loh ya. Ya seperti kita lah ya, ibaratnya kita ada tetangga ataupun siapa itu yang dekat dengan rumah kita, ada seorang anak yang mungkin terlahir dari keluarga yang kaya di situ. Dari kecil semua kebutuhan dia itu dipenuhi, dia pengen sepeda yang mahal mungkin dikasih, kemudian pengen baju yang mahal juga diberikan. Kemudian ketika ada tantangan mungkin ataupun ada masalah, dia itu tidak mau menyelesaikan sendiri, selalu bawa-bawa orang tua di situ ya. Dan di situ kalau dia sudah beranjak dewasa dan kemudian berkeluarga, ini mungkin yang manjanya ini terbawa pada pas keluarga ini ataupun pas dia sudah berkeluarga, maka bisa jadi ketika dia itu harusnya bekerja di situ ya, harus menafkahi istri lah, paling enggak kalau belum punya anak di situ, maka dia mungkin malas-malasan untuk bekerja karena dari kecil sudah terbiasa dipenuhi oleh orang tua dia, gitu loh ya. Jadi dia itu nggak mandiri. Ketika punya masalah keluarga dia itu bawa-bawa orang tua. Nah di sini poinnya adalah dia itu gampang menyerah pokoknya di situ ya. Nah di situ juga bisa diterapkan juga untuk murai batu yang jinak dan manja ini akan tidak mau bertarung di gantangan. Dia sedikit males, sedikit nyerah. Ketika di tembak oleh murai batu yang di sampingnya, dia udah nggak mau nembak lagi, nggak mau balas nembak, nggak mau bekerja gitu. Nah itu dia. Kemudian untuk murai batu yang jinak tapi tidak manja ada juga ya. Jadi dia terlihat jinak di rumah, tetapi pas dia tuh digantangkan dia tidak tampilkan di situ. Jadi ketika dia itu digantungkan di tiang besi ataupun pas dilombakan, dia itu mandiri, dia itu tidak gampang menyerah di situ ya. Jadi ini ada juga di situ ya. Ya kalaupun mungkin ditembak oleh lawan samping dia atau di depan dia atau di belakang dia, dia balas nembak karena dia itu tidak manja. Jadi ketika digantangkan dia sifat manjanya ini nggak keluar di situ. Lah ini ada. Jadi di situ dua poin tersebut adalah beda ya. Jadi jinak manja, kemudian jinak tidak manja. Nah itu dia. Kemudian untuk manja berikutnya adalah terjadi juga ataupun murai batu yang giras juga pun ini belum tentu bagus. Kalaupun dia itu giras tapi manja, ada juga, itulah ya. Jadi seperti mungkin kita mempunyai murai batu yang semi giras gitu ya. Kemudian ketika kita lewat dia itu
apa dia itu turun minta makan, dia manja, dia perlihatkan dengan jinak, padahal dia giras gitu loh ya. Nah di situ juga ketika dia itu lapar biasanya. Nah di situ ya, jadi dari pembahasan dari awal tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa jinak itu tidak selamanya jelek ya, karena ada jinak manja, kemudian jinak tidak manja, adapun giras tapi manja di situ ya. Nah jadi kita bisa pilih-pilih lagi, makanya ini adalah pentingnya saya bilang dalam arti pentingnya pemahaman bahwa jinak itu ada yang seperti itu 3 poin tersebut, dan jinak pun ada yang dekat dengan over birahi di situ ya. Karena apa? Ya ini berhubungan juga over birahi karena dia itu jinak, kemudian manja dalam arti ketika dia itu pengennya kroto, dia kesukaannya kroto, kita kasihkan terus di situ, maka juga ini akan lama-lama meningkatkan obesitas di situ. Kemudian ketika dia itu manja pengen mandi, nah itu dia diberikan oleh perawat dia. Nah untuk kasus jinak yang over birahi ini tentunya juga kita harus merawatnya dengan kita kasihkan full umbaran di situ, dan di situ adalah olahraga ya, akan lebih bagus lagi umbaran ini disertai dengan penjemuran. Nah lama-lama juga obesitas lemak ini tadi akan menipis di situ karena ini olahraga yang keras gitu ya. Nah mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu ya, udah jelas ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami karena kita terbentur durasi. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan saya ceritakan, tetapi juga nanti tidak malah kepanjangan videonya gitu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata candaan yang tidak berkenan, menyinggung hati kalian, karena ini tidak sengaja, karena tujuan saya itu agar pembahasan ini mudah dicernanya, mudah dipahami, dan tentunya juga harus masuk akal di sini. Jadi wajar ketika dibuatkan video yang detail, perumpamaan di situ juga ada fungsinya di situ ya. Kemudian untuk yang belum subscribe bisa subscribe agar tidak ketinggalan video di channel ini, dan juga subscribe itu kan gratis, nggak bayar, nggak dipungut biaya. Dan juga boleh tekan tombol lonceng notifikasinya agar setelah dibuatkan video atau dan diupload, nah ini juga kalian akan mendapatkan pemberitahuan di situ ya. Ya barangkali channel ini cocok dengan kalian, kemudian mudah dipahami, dan mungkin kalian mempunyai permasalahan yang pas dengan tema yang dibuatkan di video ini, itulah ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.